Halo, senang bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan banyak sekali kerugian bagi manusia dan lingkungan. Di antaranya, kerusakan ekosistem, berkurangnya hasil panen, dan kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan. Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah praktik pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar. Untuk mencegah dampak buruk dari kebakaran, perlu dilakukan pengendalian kebakaran, yakni pencegahan dan penanggulangan. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pencegahan kebakaran. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan penerapan praktik pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan tanpa membakar. Hal ini dapat dilakukan secara manual dengan tenaga manusia atau dengan bantuan mesin. Beberapa keuntungan dari pembukaan lahan tanpa bakar yaitu terjaganya tanah humus atau subur yang telah terbentuk selama bertahun-tahun dan terjaganya kelembaban serta tingkat keasaman tanah. Ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa kegiatan pembukaan atau pengolahan lahan perkebunan wajib dilakukan tanpa membakar. Pembukaan lahan tanpa bakar terdiri dari beberapa langkah, yaitu merencanakan penanaman, memotong atau menumbangkan pohon, dan hati-hati harus memperhatikan nilai konservasi tinggi, memotong cabang dan ranting kayu yang sudah tumbang lalu dikumpulkan, membuat jalan setapak atau rintisan dan membagi peta kebun, membuat jalan dan parit, membuat tongkat pancang jalur tanam sehingga jarak tanam menjadi teratur dan tanaman dapat memperoleh nutrisi, air, dan sinar matahari yang sama. Selain itu, Bapak atau Ibu juga dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan mengawasi titik rawan kebakaran yang biasanya ditandai dengan adanya tumpukan rumput dan kayu kering, melakukan patroli pengawasan, mempersiapkan peralatan pemadaman kebakaran hutan, membuat penampungan air atau embung di dekat titik rawan kebakaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan membahas mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Pertama, diperlukan sistem dan tim pengendalian kebakaran. Tim ini sudah dilatih dan memiliki fasilitas untuk mencegah dan menghadapi kebakaran. Terdapat dua metode pemadaman kebakaran hutan dan lahan, yakni pemadaman kebakaran langsung pada titik api dan pemadaman tidak langsung. Nah, metode pemadaman tidak langsung bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan membuat sekat api, yakni jalur bersih untuk menghambat penjalaran api. Yang kedua, dengan pembakaran balik yang dilaksanakan untuk mengarahkan api pembakaran balik ke api utama, sehingga bertemu pada jarak yang aman dari sekat api. Terdapat 4 syarat dalam pemadaman tidak langsung ini, yaitu 1. Bila tingkat panas dan asap terlalu tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman secara langsung pada tepi api kebakaran. 2. Bila kondisi tanah cukup mendukung untuk pembuatan sekat aliran api dengan cepat. 3. Bila api memiliki kecepatan penjalaran yang tinggi. 4. Bila jalur yang ada seperti jalan, sungai, atau danau dapat digunakan sebagai sekat alami. Selain itu, diperlukan juga sarana dan prasarana pengendalian kebakaran. Sistem deteksi dini memerlukan fasilitas seperti menara api dan drone.
Sedangkan untuk peralatan manual, Bapak atau Ibu perlu menyiapkan kapak 2 fungsi atau pulaski, pemotong, pengait rumput dan semak, golok atau gergaji, kepiok atau pemukul api, garu tajam, garu pacul, cangkul, sekop, pompa punggung, obor sulut untuk membakar balik pada metode pembakaran tidak langsung. Sarana prasarana selanjutnya adalah alat pelindung diri seperti helm pemadam, lampu kepala, kacamata pemadam, masker pemadam, sepatu pemadam, baju pemadam kebakaran. Kemudian, Bapak dan Ibu juga perlu menyiapkan peralatan mekanis seperti pompa air dan selang, serta sarana komunikasi dan pengambilan data seperti radio atau handy-talkie dan GPS. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sekian penyampaian saya mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih, sampai jumpa di materi lainnya ya.